Halo semuanya, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah seorang pengusaha. Nah, terutama dia sudah terkenal untuk bagi para pecinta hewan. Mari kita sambut Ibu Maria. Halo Bu Maria. Halo Mas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ibu nih namanya siapa? Terus usahanya bergerak di bidang apa Bu? Halo, saya dengan Maria. Saya mempunyai tempat penampungan hewan ada di Tangerang Selatan, khususnya di dekat-dekat Alam Sutera sana. Itu kita nampung spesialis anjing. Itu anjing-anjing terlantar lah kita tampung. Baik. Berarti usahanya udah berapa lama Bu? Sudah hampir 13 tahun. 13 tahun. Wah, gila sih. Awal mulanya gimana Bu? Awal mulanya tuh karena kasihan aja karena kan sama binatang itu, khususnya anjing ya. Kita negara yang minoritas sama anjing. Nah, jadi aku ngerasa kayak ini, aku kalau nggak manggil anjing tuh dengan sebutan anak ya. Anak ini kok nggak ada yang merhatiin gitu. Kalau kucing kan masih ada yang ngasih makan. Gitu. Kalau anjing kan mereka nggak ada yang mau ngasih makan, bahkan cenderung kayak diusir, dipukulin, digebukin, diapain gitu. Saya ngerasa kayak, oh, kenapa nggak aku bantuin anak gitu. Bu, berarti mungkin karena diusirnya, mungkin sebagian ada yang takut kali ya Bu? Iya, makanya kan aku bilang anjing itu minoritas. Nggak semua orang suka sama anjing. Betul, betul. Nah, dengan adanya aku membuka hati untuk menampung mereka, itu bagian dari edukasi. Bahwa anjing itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Anjing selalu menggigit, anjing selalu bawa rabies, nggak kayak gitu sebenarnya. Anjing harus dimakan, jangan. Gitu. Bu, kenapa tiba-tiba udah 13 tahun menjalani usaha, sekarang di-upgrade pengen jadi corporate sebagai izin usahanya yayasan? Mungkin bisa diceritain sedikit Bu? Aku cuma pengen nanti kayak aku ada masanya untuk pensiun ya. Nggak mungkin sampai aku tua terus nanti ngurusin anjing terus-terusan. Aku pengennya nanti akan ada generasiku di bawahku. Mungkin Mas Bobi yang bisa nerusin. Oh gitu ya. Nah, atau mbaknya yang bisa nerusin, atau siapapun, kita semua bisa kok gitu. Contohnya kayak suamiku dulu juga nggak suka anjing. Terus sekarang kayak anjing sakit mah ke dokter kayak. Nah, itu kan bagian dari edukasi aku untuk membrainwash orang-orang bahwa anjing itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Gitu. Mungkin pada saat Ibu naik ke izin legalitas, akhirnya siapapun orangnya mungkin akan lebih percaya ya Bu. Iya. Itu sudah dilindungi hukum di Indonesia ya. Mungkin mau tambahin Bu, maksudnya tujuan selain itu apa lagi Bu? Ya lebih ke itu sih Mas. Gimana ya, aku bingung ngomongnya. Ya udah, pokoknya pemerintah pun juga udah tahu bahwa kita ada loh legalitasnya. Iya, kita ada di sini gitu. Kayak gitu aja sih. Baik. Nah, Ibu kan penampungan ya, otomatis nyari uang untuk sehari-hari si anjing-anjing itu, mohon maaf tuh gimana tuh Bu? Ini agak unik nih maksudnya ya. Aku jualan Mas. Jadi sebagian, misal pengeluaran bulanan itu 100%. Mungkin ada yang bantuin sekitar 15-20%. 80%-nya pakai uang pribadi. Baik. Ini jualan maksudnya produk ya Bu? Produk. Ada produk yang Ibu jualin, hasil jualannya nanti sebagian dimasukin ke buat makan anjing. Buat anak-anak, iya. Baik. Bu, pada saat Ibu upgrade menuju proses izin usaha yayasan, Ibu daftarnya di mana tuh Bu, ngurus izin usahanya? Ke Firbi. Ke Firbi? Iya, ke Firbi. Kenapa Bu tiba-tiba pengen di Firbi? Tahu awalnya gimana ceritanya Bu? Taunya dibisikin sama teman, coba deh kamu ke Firbi. Firbi itu di mana? Ada di Jakarta Selatan gitu. Terus aku coba datang, dan mas spesialis Mas Bobi ya yang ngurusin aku tuh. Ngurusin dokumen maksudnya. Itu soalnya Ibu klien VIP-nya kita nih, jadi harus aku yang langsung turun ya. Lanjut Bu. Itu yang datang ke sini tempatnya enak, terus satu tempatnya enak, kedua pelayanannya juga yang welcome sekali gitu, bersih, aku suka, dan sabar sih ya ngadepin saya yang berisik ini, itu sabar banget gitu. Ya udah, aku sih suka sih join di sini gitu, untuk minta tolong ngerjain apa Mas, aku minta tolong ituin, bikin yayasan kemarin atau bikin PT kemarin pun juga sama Mas Bobi juga. Jadi aku udah 2 kali di sini
dan mereka cepat kerjanya. Nggak. Jadi kalau misalkan ada kekurangan apa, mereka langsung fast respon gitu, terus langsung dikasih. Nggak lama kok, cepat banget kerjanya. Aku suka. Wah, makasih banyak Bu pujiannya. Kebetulan kan kita juga bekerjanya sebagai tim ya, Bu. Jadi tim kita memang mereka fast respon. Itu sih yang banyak suka. Dan alhamdulillah Ibu juga suka dengan kita. Kita lanjut lagi ya Bu. Iya. Nah, pada saat Ibu daftar izin usaha, ya, Bu, mengalami kendala apa Bu pada saat menjalani usaha? Karena kan itu namanya usaha kan kadang up, kadang down. Pernah ngalamin nggak sih? Untuk menjalani usaha yang tempat penampungan ini, Yes. itu ya pasti akan ada up and down. Tapi kalau masalah keuangan, so far kalau kita masih jualan, masih pameran di mana-mana, insya Allah. Ya kan? Berarti Bu ikut ada pameran juga? Pameran ke mall, dari mall ke mall. Gitu. Oke. Insya Allah masih bisa lah, walaupun kadang suka sesak napas sendiri gitu kan. Ya solusinya adalah kita harus punya kuota berapa ekor yang ada di kandang maksimal, batas maksimal. Jadi maksimal di kandang itu cuma 130 ekor. 100 anjing? Iya, 130 ekor. Lebih dari itu aku udah nggak mampu. Karena kan aku harus gaji pegawai, Yes. listrik, terus ya kayak gitu, ketika makanan anak-anak, vitamin, sayur, kayak gitu kan memang harus dibeli. Jadi kalau lebih dari 130 ekor ya aku nyerah. Itu makanya harus punya batas maksimal 130 ekor. Bu, kalau di sini kan kita bahasnya lebih mendalam. Itu hewan-hewan Ibu ambilin atau ada orang lain yang nyerahin Bu anjingnya? Ada yang aku ambil, ada yang diserahkan, tapi mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dalam artian kondisi kesehatannya atau mentalnya yang digebuk. Jadi kalau cuma kita liatin gini aja dia mundur-mundur sampai pipis. Ada yang kayak begitu. Karena mereka biasa disiksa di rumah. Gitu. Wow. Bu, ada nggak sih misalnya dia pencinta anjing terus tiba-tiba dia ngasih ke Ibu aja nih. Apalagi kalau misalnya dapatnya bagus sih. Nggak apa-apa ya Bu. Apa-apa, Bisa. bismillah. Apa bismillah modalnya? Tapi ada nggak yang kayak gitu Bu? Mungkin dia mau keluar negeri atau nggak bisa diurus lagi. Ada sebagian kayak begitu. Tapi ya gitu, mereka menyerahkan dalam keadaan sehat, badan sehat, mental sehat. Tapi nyampe sampai ke shelter itu ngedrop. Oh, kenapa tuh? Karena kan biasa disayang. Oh iya. Terus ditaruh shelter yang biasa di rumah makan cuma sendirian, dia anak mama. Sekarang masuk ke shelter anak emak. Oh, oke, betul. Rebutan makanan, walaupun makanan itu kan satu mangkok satu anjing. Tapi kan yang namanya anjing nggak kayak kita yang gimana ya? Kalau kita kan stay aja di mangkok kita, di piring kita. Kalau anjing kan kadang comot sini, kayak gitu. Jadi mereka harus berjuang hidup di sana gitu, kasarannya. Tapi padahal sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget. Gitu. Dan mereka harus berjuang untuk dapetin kasih sayang dari om-omnya yang kerja, yang ngurusin. Oh. Gitu. Bu, berarti ya Bu, Ibu kan tadi ngambil di jalan juga. Iseng lagi jalan atau gimana Bu? Iya, biasanya iseng lagi jalan ngelihat, kalau nggak ada laporan dari orang melihat duluan, terus habis itu nanti minta tolong dong ini. Oh ya udah, kasih aja Sherlocknya di mana, alamat pasti di mana, udah dihandle apa belum, kayak gitu. Bukan sekarang anjing lagi ada istilah adopsi ya Bu? Iya. Jadi misalnya dia pengen banget anjing, di tempat Ibu bisa adopsi juga? Bisa. Berarti kalau gitu anggap misalnya saya pengen anjing nih Bu, saya bisa milih dong ya? Bisa. Milih tapi harus disesuaikan dengan kondisi rumah. Maksudnya Ibu survei juga gitu? Iya. Karena kan nggak mungkin ya rumah kecil terus habis gitu tahu sendiri kan Malamut, husky. Itu kan anjingnya kan gede, terus bulunya tebel, panjang gitu. Terus kalau misalkan rumah kita kecil, kemasukan itu buat kita sendiri aja rumah udah sempit nih. Oh iya betul. Terus kemasukan anjing kayak gitu bulu anjingnya bisa masuk ke makanan orang rumah. Saya nggak mau. Jadi saya lebih prioritasin bahwa yang calon adopternya itu harus sehat dulu. Gitu. Kalau adopter nggak sehat, gimana dia mau ngurusin anjingnya? Betul. Ya itu. Maksudnya Ibu survei ke rumahnya? Survei ke rumah, saya harus lihat rumahnya.
Berarti memang ibu profesional banget bu. Lihat rumah. Mohon maaf nih kan kadang-kadang ada oknum ya bu. Iya, iya. Misalnya tiba-tiba ya kan sekarang ada juga restoran menyediakan Iya, makanan gitu kan. Tanggapan ibu apa bu kalau ada restoran kayak gitu kan? Masalahnya gini bu, ibu pencinta hewan nih. Ternyata ada rumah makan yang menyediakan dimasak tuh. Iya. Nah gimana tuh bu? Kita sesama komunitas, sesama shelter pasti akan ada kayak apa ya namanya, ajakan untuk gini gimana, rundingan lah kita bareng. Kita demo di tempatnya itu gitu, tempat warungnya atau gimana gitu. Baik. Bu, sebenarnya kalau ibu sendiri ada komunitasnya nggak sih bu? Komunitas Pecinta anjing maksudnya? kita sih nggak ada ya kalau komunitas gitu. Mereka kalau komunitas di luar sana banyak buat anjing, tapi mereka akan ngumpul kalau pas misalkan ada acara di mall ini gitu, mereka akan ngumpul. Oh, I see. Tanpa disuruh pun mereka akan, oh ya yuk ini ajang kita nongkrong bareng gitu. Mungkin informasinya melalui media sosial. Medsos Gitu. kayak gitu. Dan di follow di grup apa. Gitu. Bu, selama tadi menjalankan usaha kan 13 tahun nih. Dan itu lumayan cukup lama. Ada titik terendah ibu nggak bu pada saat menjalankan usaha selama 13 tahun? Lumayan hebat tuh, lama banget. Aku harus jual semua barangku. Pada saat COVID atau gimana bu? Enggak, COVID bahkan enggak. Oh iya? Ya, mobil, laptop, berlian, perhiasan semua jual. Ceritanya gimana bu? Kayaknya seru nih, maksudnya supaya kita bisa tahu bu. Apa ya? Pas anjing lagi cuma ada 30 atau 40 ekor gitu. Kita harus pindah tempat, move dari tempat situ. Terus kita pikir tempat ini sudah safe gitu kan buat kita settle, kita ada di situ. Tapi pada kenyataannya kita harus keluar itu mendadak keluar dan mendadak harus cari rumah baru. Oke, intinya pindah lah ya. Iya. Nah pada saat pindah, Ya uang nggak ada dong kalau dadakan begitu. oh iya betul. Ya mau nggak mau mobil satu-satunya jual. Wow. Terus ya adanya apa laptop, perhiasan semua udah jual buat mereka, buat sewa tempat buat anak-anak ini. Ya udah, Saya ngedengerinnya aja sedih harus loh Bu, ini. mengikhlaskan itu semua. Dan yang paling parah adalah sampai di titik bahwa aku punya anak satu. Aku Punya harus anak- anak kandung. Oh anak manusia itu. Anak Oke. manusia. Aku harus bisa memberitahu anakku, Bang, adik-adikmu. Jadi manggilnya kan adik-adikmu. Adik-adikmu ini kan banyak. Jadi kalau kamu mau apa-apa nabung ya. Ah oke. Uangnya ibu habis buat anak-anak ini. Ya nggak apa-apa ibu kalau maunya gitu. Ya udah aku nanti kalau mau apa nabung gitu. Wah, Jadi sedih mulai banget dari pasti kecil ya, aku Bu. kalau dipikir sedih banget, Mas, anak cuma satu, harusnya kan yang memang Iya. benar-benar diperhatiin banget. Tapi aku ngerasa kayak anakku udah tak sekolahin, besoknya harus bisa mikir cara cari uang gimana. Wow. Kalau kamu diajarin, kalau kamu aku manjain untuk ya udah kamu mau apa tak kasih, kamu mau apa tak kasih, nanti dia nggak akan berpikir Ya gimana caranya cari uang. Anak laki, Mas, betul. Itu kejadiannya pada saat usia berapa tuh? Kecil banget kayaknya kalau masih aku kecil, dengerin. masih kecil. Oh my. Masih kecil, masih kelas 2, kelas 3 lah. Pada saat ngomong itu kebayang sih Bu sedihnya di dalam hati Iya, ya Bu. Mungkin muka tersenyum tapi di dalam Iya, hatinya tapi kan. enggak sih, Mas. eh, Dia dengan kayak, oh ya, aku tauin ibuku suka sama anjing dan dia bantu ngurus anjing-anjing itu. Oke. Gitu. Oke, akhirnya kan pindah nih Bu. Survive lah ya. Iya. Nah, bangkitnya lagi gimana? Nah, ini seru nih kayaknya nih. Bangkitnya lagi itu saat aku udah mulai mikir. Kan kalau bersihin kandang itu pakai karbol kan, pembersih lantai biar wangi kan. Ibu ngerjain sendiri? Mikir, Oke. beli mahal, wanginya cuma sebentar doang. Oke, ya benar. Akhirnya aku bikin sendiri. Wow. Bikin sendiri dan sampai sekarang. Gimana loh? Sampai akhirnya aku kayak sampo anjing. Kan kadang ada orang ngasih. Iya. Itu kayak, kenapa ya setiap, kan orang ngasih nggak cuma satu merek. Pasti ada beberapa merek. Nanti habis dipakein pitak. Nggak cocok. Anjingnya. Ini cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan. Oke, lanjut Bu. Ntar ini,
Aku mikir aku, kenapa ya, ada apa ya? Oh, sampo. Ya udah bikin sendiri. Sampai sekarang akhirnya aku punya usaha bikin sampo sendiri, vitamin, makanan anjing, pembersih lantai kayak gitu. Awal tahunnya gimana tuh bikin sampo sendiri? Maksudnya nggak usah jauh-jauh yang karbonya deh. Kursus, bener-bener kursus ngurusin kimianya ini tambah ini tambah ini. Berarti ibu tuh ngurusin dari perintilannya sampai wow. Dan mereka jadi kan trial errornya ke mereka kan, ke anak-anak. Dan mereka setelah pakai sampoku nggak ada yang namanya pitak, bulunya semua megar, udah. Berarti sekarang lucu-lucu dong anjingnya ya, Bu? Lucu kayak saya. Ibu bisa aja nih, Bu. Makanya main. Akhirnya dari 30 jadi 100-an lebih. 30. Wow. Ya kayak gitu. Hebat loh, Bu. Ya kalau orang lihat hebat, tapi dia nggak tahu perjalanannya. Iya, itu dalamnya sampai... ini, aduh. Pernah sampai mau digebukin orang, mau dibakar orang, itu pernah. Cuma nyelamatin anjing, pernah sampai aku harus minta tolong mama, telepon mama. Mah, kalau sampai aku mati gara-gara nyelamatin ini, maafin Idong ya. Kan nama kecilku Idong kan. Maafin Idong ya. Mamaku cuma diem, nggak jawab apa-apa. Papaku jawab, kalau menurutmu itu terbaik, lakukan. Dah, dapat anjingnya. Bensin mas udah dibawa, jerigen, tinggal wing gini terus korek apa set gini, kebakar. Nyelamatin anjing yang dikata anjing babi ngepet. Oh iya sih. Itu, padahal anjingnya mah nggak ngepet di mana. Iya ya, akhirnya mungkin ibu urus jadi bagus kali sebenarnya. Iya, udah. Setelah aku urus 7 tahun, akhirnya mati. Nah Bu, sekarang untuk yang aku pengen balik lagi mengenai adopsi ya Bu. Apa syaratnya orang bisa mengadopsi anjing yang ada di tempat Ibu? Yang satu, mereka harus punya penghasilan. Dan Ibu ngecek lagi? Aku harus enggak dong, nggak mungkin aku ngecek dong. Tapi seenggaknya orang yang berpenghasilan itu pasti kan dari cara style dia untuk meyakinkan aku tuh ada gitu. Ya soalnya Bu ketemu banyak orang juga ya. Iya. Misalkan ngomong gajiku sebulan ini 100 juta, tapi pada kenyataannya nggak kayak yang 100 juta yang kamu ngomongin gitu, dan kan kelihatan mas gitu. Terus rumah harus berpagar, daerah Jadetabek, udah itu aja. Anjing jangan sampai hilang. Kalau nominal Bu? Nominal apa itu? Misalnya dia mau ngadopsi, misalnya itu ada biayanya atau gimana? Pasti ada lah ya. Ada, kan? Buat ganti vaksin steril itu yang anjing kecil cuma 1 juta. Oh my god. Cuma 1 juta. Padahal kalau Mas Bobi itu sendiri, vaksin sendiri di dokter, itu vaksinnya tok itu 400.000. Sterilnya itu bisa 1, lebih gitu, 1,2 atau berapa. Baik Bu, kan kadang-kadang kalau kita jalan ya Bu, sekarang kan ya di beberapa tempat tuh ada yang dia jual anjing ya Bu. Pendapat Ibu gimana tuh? Sebenarnya gini. Tapi dia udah bagus-bagus kalau yang di jalanan ya Bu ya? Sebenarnya aku tuh pameran juga sama orang jual anjing. Oh berarti sama aja? Sama aja. Oh, oke. Kalau ngomongin sama-sama orang jual anjing, hati pasti kayak, please deh jangan deh. Oh iya. bener. Pertama pameran juga kayak aduh nyesek banget ngeliatin anjing di kandang-kandangnya, sedangkan anakku nggak ada yang dikandangin kan, kandang-kandangin. Tapi lama kelamaan ya apa ya yang bikin aku ngerasa kayak ini gimana ya caranya ya, akhirnya aku edukasi mereka. Kamu boleh kandangin tapi jangan lupa kasih minum. Iya. Kamu boleh ngebreed anjing, kamu boleh nganakin anjing, tapi jangan lupa piara yang indukannya sampai tua. Atau kamu steril. Atau kalau misalkan kamu sudah tidak mampu, diadopsiin aja ke orang. Jangan kamu geletakin terus gak kamu urus. Dan itu berhasil. By the way, kalau boleh tahu nih nama usaha Ibu apa Bu? Atau maksudnya kita bisa tahu Ibu tuh di mana? Bisa dikasih tahu Bu nama usahanya, sama kalau mau kontak Ibu di mana? Nama yayasan. Yes, nama yayasan. Sosial media Ibu boleh? Kalau nama yayasannya Media Sejahterakan Hewan. Kalau nama IG Maria Stray Home. Gitu.
Maria Stray Home. STRAY AY. Ya, Home. Itu Instagram ada? Ada. TikTok ada? Ada. Apalagi Bu? Kita YouTube nge-live. Ada. Nge-live Di TikTok setiap jam 4 sore setiap hari. Sampai jam setengah 7. Kita nge-live. Jadi kalau nge-live gitu banyak nih follower. kelihatan anjing lari-larian gitu. Nanti kalau misalkan Mas Bobi mau nanya, itu yang anjing warna putih namanya siapa? Pasti akan dijawab sama host. Oh. Karena saya selalu untuk ngajarin pegawai itu untuk sopan. Ibu mohon maaf banget, pasti nanti di pemirsa di rumah akan tanya, ini sebenarnya Ibu jualan anjing juga di TikTok. Boleh itu Bu emangnya? Enggak, kita enggak jualan anjing. Oh bukan jualan, oh makanannya. Atau apa Enggak, Bu? jadi gini, kita nge-live di TikTok itu tujuannya adalah untuk mencari adopter. Oke. Dengan kayak misalkan Mas Bobi, aku lagi nge-live, Mas Bobi lihat. Otomatis kan kayak jatuh cinta sama nih anjing warna kuning. Namanya siapa gitu? Namanya Orange gitu. Ya udah boleh kok Kak main ke sini. Ya udah Mas Bobi kesana, lihat anjingnya suka, tinggal nunggu approval aku. Ya itu cara kita cari adopter. Salah satu cara. Salah satu cara. Tadi sorry, kalau TikToknya sendiri akun aja apa Bu? Maria Stray Home. Sama juga. Sama. Oh Bu, semua sosmednya sama berarti. Sama, kecuali kalau YouTube Kandang Preman. Kalau YouTube kandang namanya kandang preman Bu. Tahu nggak preman kerjanya apa? Jangan ngapa-ngapain bukan? Preman tuh kerjanya malak. Oh iya bener. Nah ini anjing-anjing itu malak hatiku Mas. Malak hatiku, malak duitku, malak semuanya dah udah pokoknya. Makanya aku dikenalnya dengan nama emak preman. Oh, tapi ini in the good way ya malaknya ya, bukan malak Iya. yang kejahatan ya, jangan sampai Iya. disalahartikan nih pemirsa nih. Iya, malak hati, malak duit buat beli beras, buat beli vitamin kayak gitu. Bu, tapi kalau misalnya kita ngomongin pencinta hewan Bu ya, itu dia kadang-kadang antara kebutuhan dia sendiri sama hewan, ya dia lebih ngeduluin hewan kadang-kadang ya. Betul Mas, betul. Aku aja kalau ini handphone nih ya, misalkan handphone tuh sampai mendut gitu. Ganti kek. Tar dulu buat beli beras anak gue gitu. Mendut sampai mati pet baru beli. Ayo udah yuk beli gitu. Yang penting beras anak tuh ada gitu. Itu dulu. Kalau pemirsa lupa, anak tuh maksudnya hewan yang Iya. semuanya dianggap anak gitu ya. Dulu Mas waktu masih muda ulang tahun open table nih. Udah mabokan gitu kan ya. Sekarang ulang tahun kagak, panggil dokter hewan, vaksin dok gitu. Jadi vaksin sekandang itu pas hari ulang tahunku. Jadi biar aku nggak lupa gitu. Kalau misalkan vaksinnya satunya tanggal ini, satu tanggal itu lupa. Semua disamain tanggal ulang tahunku udah. Panggil dokter hewan udah. Jadi nggak open table nih. Kagak ada duitnya udah buat beli vaksin. Dah sekarang udah kayak gitu, udah tobat, kagak ada jaba-jaba begitu. Baik. Ya Bu Maria, ini kan pemirsa kita di rumah kan rata-rata pengusaha ya, pengusaha muda atau dia juga udah yang mungkin usahanya sudah lama. Ibu Maria bisa kasih tips nggak gimana caranya Ibu menjalankan usaha 13 tahun? Mungkin bisa kasih tips. Apa yang harus mereka lakukan nih Bu supaya survive 13 tahun? Wow. Aku kalau lagi ngedown, saya tidak pernah yang namanya fokus sama masalahnya. Tapi aku harus keluar dulu dari masalah itu, baru aku masuk lagi. Contoh, kalau lagi sepaneng, aduh ini gimana, coba keluar dulu, ambil liburan sehari 2 hari ke puncak. Di situ pasti akan ketemu jawabannya. Itu kalau aku. Wow. Terus kalau misalnya dia mau usaha nih Bu, kan kadang-kadang mungkin mereka ada yang bingung nih, maju, mundur. Ibu bisa kasih tips nggak kalau dia pengen usaha? Mungkin apakah dari kesukaannya dia dulu atau gimana Bu? Kalau masih maju mundur, ikutin kata hatimu. Itu aja. Aku dulu juga kayak gitu, ikutin kata hatiku. Gitu. Dan mungkin tidak menyerah tadi katanya Ibu ya. Dan jangan menyerah dan jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Wow, itu bagus banget. Karena menurut aku itu doa orang tua itu paten. Dulu Ibu sempat minta izin dulu. Aku sempat ngedrop karena mama aku kan kena COVID. Oh. Itu dihantamnya itu bener-bener dihantem. Aku harus keluar dari tempat yang lama. Pas COVID dikasih waktu 1 minggu harus cari tempat. Bayangin, dengan 130 ekor anjing aku harus keluar dari situ.
Akhirnya aku dapat tempat, aku ngebangun, dikabarin mamaku kena COVID, aku harus ke Surabaya pulang. Karena kan kalau ruang ICU nggak boleh masuk kan, karena kita punya temenan baik sama yang punya rumah sakit. Kita pakai hazmat, kita masuk, bilang sama mama, "Ma cepat sembuh, Ma." Nanti karena sebelum masuk ICU tuh mama bilang, "Aku pengen tahu campur." Makanan Surabaya kan. Papa bilang jangan. Besok paginya masuk ICU. Terus, "Mak, Idong pulang dulu ya. Nanti habis pulang kesini lagi." Gitu. Dah pulang. Itu jantung jalan Mas. Padahal di ICU tuh jantungnya jalan. Besoknya suamiku yang masuk dibisikin, "Uti cepat sembuh." Nangis. Mamaku nangis. Ya ampun. Mamaku nangis. Terus kita cari makan. Makan tahu campur Mas. Tak taruh tahu campurnya, aku bilang, "Mah, cepetan sembuh, nanti kalau sembuh pulang dari rumah sakit langsung ke sini." Nyalain rokok. Baru sepansep telepon dari rumah sakit, Ibu Anfal. Gimana Mas, itu permintaan terakhir dia minta makan tahu campur. Dan aku makan tahu campur Ibu Anfal. Gimana? Posisi bangun kandang di Jakarta. Bingung nggak? Akhirnya mama dimakamin. Besoknya tukang bilang ada ormas datang minta uang. Panik nggak kamu Mas? Kalau kamu jadi aku gimana Mas? Ini mamahmu, ini kerjaanmu. Terus gimana tuh Ibu menghadapinya tuh Bu? Nangisnya di makam. Mama Idong minta maaf, bukan Idong nggak sayang Mama, bukan Idong nggak, udah nggak bisa ngomong Mas. Hidup Idong harus tetap jalan. Tapi Idong tahu Mama walaupun nggak ada di sini, tapi Mama ada di sini. Itu Mas udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku bingung rasanya, bener-bener bingung ya, setengah mati. Kamu sendiri kalau ditinggal ibu gimana? Iya, sedih sih. Posisi papa ada di rumah sakit juga kena COVID. Bayangin gimana. Akhirnya aku pulang balik ke Jakarta, ngerasin itu semua. Padahal janji mamaku, kalau kamu bangunnya udah selesai, aku ke Jakarta ya nengokin kamu. Begitu jadi, nangis lagi Mas, Mama nggak datang. Udah. Waduh. Wah itu Mas luar biasa, itu beneran tuh parah. Kalau dipikir, kali kalau dibilang perjuangannya kayak gimana, ya kayak gini sampai segininya. Semangat ya Bu. Akhirnya sekarang sudah mulai growing lagi. Iya, lagi. udah inilah. Sedih Mas, tapi ya aku selalu ingat Mama. Tetaplah berbuat jujur sama orang. Jangan pernah nipu orang. Kalau kamu butuh, mending kamu ngomong, minta, daripada kamu harus nyolong. Betul. Itu dong. Wow, perjalanannya luar biasa nih Bu Maria. Di balik ketawa tuh. Di balik ketawanya. Mas, kalau diceritain tuh, benar-benar mau jual mobil itu sampai pamit sama mama, mobil tak jual ya. Nggak ada solusi lain. Ya udah jual aja, nanti kurang berapa tak ituin, tak tambahin. Wah, hebat juga ya orang tua Ibu ya. Mama aku tuh sering Mas kirim rengginan, tahu rengginan mentah tuh, rengginan yang digoreng. Nyoh, tak kirimin. Ntar gorengan buat anak-anakmu. Nih kerupuk gendar, suka kayak gitu. Anak-anak maksudnya anjing ya? Anjing. Biar nggak salah lagi sih. Kan di Sidoarjo kan, di Surabaya bagian Sidoarjo itu kan ada pabrik Bernadi kan, suka ada potongan-potongan gitu tuh. Dikirimin sampai sedus gede Mas. Wow. Buat makan anak-anakmu. Kayak gitu, Mama tuh kayak gitu. Berarti Ibu dari kecil tuh suka sama anjing atau gimana? Sebenarnya suka sama anjing dari kecil, tapi karena tidak memungkinkan, aku tahan dulu. Begitu hidup sendiri, nah itu udah gitu. Bu, jangan-jangan Ibu kayak, jadi pemirsa kita di kantor kita juga ada yang suka sama binatang ya, tapi kalau dia kucing. Oh ya. Jadi setiap jalan ke kantor, dia tuh bawa makanan. Feeding. Iya, feeding. Iya, Dia tuh ngasih tuh feeding, di iya. Jakarta. Nah, suatu saat juga saya bilang, saya pikir snack biasa, snack manusia boleh minta nggak? Aku bilang gitu kan aku suka ngomel. Begitu pas ditunjukin makanan kucing. Makanan kucing emang. Dan ternyata dia tiap hari tuh ngasih. Iya, emang kalau kucing, nah itu tadi yang aku dari awal bilang, kalau kucing setiap hari ada yang ngasih makan. Kalau anjing nggak ada. Di awal tadi aku bilang ya ini. Itu makanya kenapa aku bilang anjing itu minoritas.
Oh, I see. Tuh, kalau kucing masih mayoritas ada orang yang suka. Walaupun nggak suka pun ya paling nggak diapa-apain. Kalau anjing pasti diapa-apain. Oke. Bu, aku pengen ada topik yang bagus sih Bu yang aku pengen tanyain mengenai promosi. Soalnya kan tadi Bu bilang udah pakai semua lini ya Bu, Instagram, sosmed segala macam. Ada aktivitas off air juga di pameran. Bisa cerita sedikit nggak Bu? Atau dari sosmednya dulu deh, dari online-nya dulu. Itu Ibu belajar sendiri atau tiba-tiba gimana tuh Bu? Aku tuh belajar sendiri, Mas. Atau itu ke power of kepepet tiba-tiba Ibu butuh? Betul. Jadi gini, ada temanku yang kayak suka. Aku tuh orangnya nggak pernah kepo sama hidup orang, sama sekali nggak pernah kepo sama hidup orang. Betul. Orang mau bikin story kayak saya nggak pernah buka. Oke. Itulah yang tadi kalau teman-teman bilang gimana sih up and down, jangan pernah buka story orang. Karena kalau kamu buka story orang yang ada rasa iri, dengki, gak suka atas keberhasilan orang, itu ada yang bisa bikin motivasi kamu, ada yang bisa bikin kita malah kayak nyinyir, ih tuh dapetnya gimana, gitu. Ya. Nah itulah kenapa aku nggak pernah buka story orang. Nah temanku lagi nge-story, kan kalau di story itu kan ada tuk gini kan, banyak orang kan. Gue nanya, ini apaan sih, kok lu bisa kayak gini? Ya Allah masa nggak ngerti. Terus gue buka ada highlight juga kan. Ini caranya gimana? Diajarin mas sama temanku. Oh, I see. Diajarin, bener-bener diajarin. Nah dari situ diajarin story. Nah terus aku bilang kalau nge-live gimana? Ya udah tinggal ini tombol ini. Nah dari ngerti cara live di IG itu gimana? Aku jualan baju sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Sampai jam 3 pagi mas. Dari jam 8 sore sampai jam 3 pagi. Wow. Ya sehari bisa laku 200 pieces kayak gitu. 200 pieces. Oh my god, 200 pieces. Ya, bisa dari nge-live-nya di atas turun sampai tangga itu orderan orang gitu kan. Udah sampai di tahap kayak gitu. Keren sih. Emang benar-benar pengusaha tulen dan memang sih keren sih. Nah, kalau ada aktivitas tadi ngikut pameran kayak gitu-gitu, masih ngaruh? Masih ngaruh kalau misalkan kalau lagi pameran ya kita sering-sering bikin konten aja di pameran gitu. Ajakin teman-teman yang lain untuk datang ke tempat pameran. Itu dia makanya Bu Maria sangat terkenal di dunia pecinta binatang, terutama anjing ya. Setiap ditanya Bu Maria, oh tahu nih, dia yang di pameran ini, dia yang nge-live ini, gitu. Makanya pemirsa kita undang dia duduk di sini. Keren sih Bu. Makanya main ke kandang. Main ke kandang di suatu saat. Bu, mungkin Ibu pengen penutup ya Bu, mau kasih saran atau penutup kata-kata terakhir, silakan Bu ke buat pemirsa kita, buat para pemirsa di rumah. Pertama untuk yang pengen memelihara anjing dulu deh Bu, pecinta anjing dulu. Pesan buat teman-teman yang mau piara anjing, tolong pastikan kalian punya waktu, tenaga, materi dan pikiran buat memikirkan ini. Kalau kalian punya 4 ini, pasti kalian akan enak piara anjingnya. Tapi kalau salah satu kalian nggak punya, pasti akan berantakan. Mau hidup kalian maupun hidup anjingnya, gitu. Baik. Nah, kalau misalnya Ibu kasih tips nih buat mereka yang ingin cari biro jasa, terutama untuk mengurus legalitas, mungkin Ibu bisa kasih tips Bu. Kalau itu mah nggak usah ditanya, langsung ke Firbi aja. No. Langsung ke Firbi ya. Itu. Makasih banyak. Ya. Bu Maria, aku ngucapin makasih banget sudah mampir. Ya, nah jangan lupa Bu, pokoknya untuk selalu ya Bu, mencintai binatang ya Bu. Baik. Mencintai binatang dan mencintai manusia. Mencintai binatang dan mencintai. Karena kita hidup berdampingan. Baik kalau gitu. Pemirsa, terima kasih banyak untuk melihat tayangan ini. Sampai bertemu di acara Firbi TV lainnya. Hai, saya Maria. Saya telah mendaftarkan izin usaha saya sebagai yayasan dengan nama Media Sejahterakan Hewan di Firbi Paten. Tujuan saya daftar izin usaha saya adalah supaya mendapat legalitas dan mendapat perlindungan hukum di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan terhadap izin usaha saya. Terima kasih.